نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Pipi Prianggodo selaku Komisaris PT Akira Amanah Madani, yang terhormat juga Bapak Ustadz Mirza Fahibi selaku pembina, dan seluruh hadirin Bapak dan Ibu yang hadir pada acara reuni Akiratur yang insyaallah berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita selalu panjatkan bahwa pada hari ini Allah mempertemukan kita di tempat, saya pikir ini tempat yang terbaik, dengan jamuan yang apa adanya, insya Allah ya. Mohon maaf jika jamuannya masih kurang berkenan, sambutannya masih kurang berkenan ya. Ini kita sudah maksimalkan ya, kita sudah maksimalkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini harapannya. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut serta semua yang sukor di jalan sunnah. Alhamdulillah, apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya. Saya hari ini sangat sekali bahagia. Lama sekali saya nggak ada yang bertatap muka, jarang sekali. Mungkin ada yang WA 12 ya, tapi bertatap mukanya belum. Pada hari ini saya senang sekali dan saya mengetahui Bapak dan Ibu yang hadir di sini berarti sehat. Ya, itu yang membuat kebahagiaan saya. Berarti bisa hadir di sini adalah sehat. Makanya saya bahagia melihat Bapak dan Ibu yang dulu umroh bersama Akiratur sekarang datang dalam keadaan yang sehat, ya, Masya Allah. Jadi saya juga berpikir bahwa acara ini kemarin diflorkan adalah berbayar. Ada yang bilang, oh mahal ya bayarnya gitu ya. Oh ada yang bilang, enggak dong, enggak mahal gitu ya. Bukan masalah uangnya, tetapi ternyata yang semua yang hadir di sini ini memiliki semangat dan antusias. Ini membuktikan bahwa kebersamaan kita, kekeluargaan kita, silaturahmi kita terjalin dengan baik. Betul tidak? Betul ya. Jadi memang seperti itu. Artinya tadi kata Pak Ustadz apa? Uang nggak masalah. Uang nggak masalah ya. Tetapi kita hadir di sini membawakan keberkahan dari silaturahmi ya Pak, memanjangkan umur, memanjangkan rizki ya, insya Allah. Ini insya Allah ya, kita berdoa. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, reuni ini bukan sekedar hanya pertemuan ya, bukan hanya sekedar pertemuan, tetapi benar-benar mempererat ukhuwah ya. Terus berbagi pengalaman pastinya. Berbagi pengalaman, kemudian menjalin silaturahmi antara jamaah, ada yang mitra, ada antara jamaah yang lain, dan semoga semuanya mendapatkan keberkahan di acara ini. Baik, mungkin saya kasih waktu berapa ya? Karena ini waktu saya berapa menit ya? Saya di sini juga diatur, saya suruh semua boleh bicara berapa menit ya. Coba saya mau kilas balik. Kenapa Akira ini dulu berdirinya bagaimana ya? Akira itu berdirinya dulu bagaimana sih? Dulu saya pertama-tama saya tidak pernah terpikir punya travel, tidak pernah terpikir bisa bolak-balik ke Tanah Suci, tidak pernah ya. Waktu itu bermula saya umroh bersama keluarga.
bersama anak saya 2 dan suami. Nah, ikut dengan travel lain ya. Di sana ketika saya ngobrol santai dengan anak saya yang perempuan, saya ngobrol santai dengan anak yang saya yang perempuan di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah itu saya ngobrol, saya lihat orang-orang travel lain gitu ya, muterin Ka'bah, lagi tawaf gitu ya. Terus saya langsung bilang begini sama anak saya manggilnya Mbak kata saya gitu. Kok enak bener ya orang bisa bolak-balik ke Mekah. Saya bilang gitu kan. Iya katanya gitu ya. Kita kira-kira bisa nggak? Caranya gimana ya? Aminin aja nih. Jadi kita berdua itu aminin apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita impikan, ya. Tapi saya nggak tahu caranya bagaimana. Ketika saya pulang itu berapa bulan kemudian, itu kalau nggak salah kan di bulan Februari 2023. Ketika saya pulang, terus banyak informasi masuk ke saya. Kita mengadakan umroh konsorsium waktu itu. Umroh konsorsium. Nah, saya ikut. Saya bawa jamaah. Saya bawa jamaah. Saya ikut di situ. Ternyata umroh itu adalah umroh edukasi. Ya, umroh edukasi di mana di sana kita langsung praktek langsung bagaimana pertama menghandle jamaah ya gitu ya. Makanya syaratnya harus bawa jamaah. Jadi di sana kita diajarkan bagaimana menghandle jamaah, mulai dari keberangkatan sampai kepulangan. Sampai di sananya juga bagaimana cari hotel, bagaimana ketika booking hotel gitu ya. Sudah dikasih tahu juga bagaimana cara-cara tiketnya. Tapi saya sebenarnya kemarin itu pelongo aja. Asli saya ini paling cupu istilahnya. Apa tuh cupu ya? Cupu itu bahasa apa itu? Gaul. Bahasa gaul ya. Pokoknya paling cupu. Culun. Paling nggak ngerti lah ya, nggak ngerti. Saya di sana itu ada 132 orang. 123 orang. Itu ada yang istilahnya banyak benar yang sudah paham tentang tata cara umroh dan maupun tentang travelan. Situ bergabung semuanya. Dari yang pinter mungkin saya yang paling bodoh. Saya mikirnya begitu. Karena saking saya merasa bodohnya, saya di sana cuma menyimak dan mendengar aja. Nggak ada ngomong apa-apa. Nggak berani ngomong karena apa? Nggak tahu mau yang ditanya apa. Nggak ngerti juga sambungannya. Jadi saya pada saat itu mendengar dan menyimak. Nah, orang nggak mestilah mungkin memandang saya sebelah mata mungkin ya nggak apa-apa, nggak masalah, orang saya juga nggak mengenal mereka, tapi mereka itu saling akrab sudah. Karena apa? Komunikasi mereka nyambung, saya nggak nyambung gitu loh. Jadi saya berdiam aja. Nah, ketika setelah saya pulang 2 bulan dari pulang, saya langsung buat travel ya. Tapi 1 bulan sebelumnya saya sempat ngobrol dengan namanya Bunda Rani. Bunda Rani itu sangat baik ya. Nah, dia cuma ngobrolnya sebentar, 10 menit kurang lebih lah ya, 10-15 menit ke saya. Tapi dia kasih kata kunci itu yang saya olah sendiri dari yang perjalanan kemarin ya. Jadi beliau yang pimpronya. Jadi kemudian dari sedikit itu saya kemudian mencerna sendiri. Kemudian akhirnya saya memberanikan untuk membuat travel, mengajak jamaah membuat travel. Terus saya tanya kepada pimpronya yang dulu ngajakin 132 orang tadi, siapa yang sudah buat travel? Ternyata nggak ada. Cuman saya orang yang cupu kemarin. Ya, cuman saya orang yang cupu kemarin, saya yang buat travel. Dan sampai saya travelnya sudah berizin resmi. Ya, sampai hari ini baru saya memang. Ya, jadi saya dari cerita ini, saya juga berharap bahwa Bapak dan Ibu itu ketika kita punya harapan, ketika kita punya mimpi, jangan dipatahkan. Karena apa? Pengabulan doa kita itu nggak tahu kapan. Saya merasa bahwa saya saat ini adalah pengabulan doa-doa saya mungkin
kan gitu ya. Jadi saya waktu itu pernah berharap dan pengen pulang balik ke Mekah itu sering, tapi waktu itu nggak kepikir caranya gimana, dan nggak kepikir travel itu, nggak kepikir jalannya bagaimana, itu tadi karena saking cupunya jadi nggak tahu. Tetapi Allah itu punya kun fayakun yang mungkin buat kita nggak mungkin, dalam pikiran kita nggak mungkin. Jadi jangan mematahkan semangat ataupun impian kita. Saya mau umroh setiap tahun, saya mau haji insya Allah tahun segini, nggak apa-apa, ya. Tapi niatnya beneran, ya, bukan niat istilahnya hanya lisan aja, ya. Itu sedikit istilahnya bagaimana sebelum akhirah ini ada, itu seperti itu ceritanya, ya, seperti itu ya. Kemudian kita berbicara tentang umroh saat ini, saya ada informasi sedikit bahwa setelah musim haji selesai, ini banyak sekali aturan baru yang diterapkan nanti di pemerintahan Saudi. Jadi yang umroh kemarin ya, itu peraturannya nanti udah beda, ya. Jadi udah beda sekali, ya. Pertama, nanti untuk umroh itu akan diberikan kartu seperti kartu haji. Jadi semuanya akan diterbitkan kartu, kalau sekarang kartu haji, kalau besok kartu umroh tetap sama. Kemudian nanti untuk umroh ketika kita membooking hotel itu catering umroh itu, kalau kemarin kan hotel harus terdaftar di nusuk. Hotelnya harus terdaftar di nusuk. Kalau nggak terdaftar, visanya nggak terbit. Kalau sekarang tambahan, cateringnya harus terdaftar di nusuk. Cateringnya saja harus terdaftar di nusuk, ya. Kemudian tambahan lagi bahwa nanti setelah hajian itu soal raudoh, ya. Raudoh kalau kemarin semua dapat ya dari travel ya, dapat semua dari travel. Kalau besok nggak bisa lagi. Besok itu raudohnya harus pakai user masing-masing. Ya, harus pakai user masing-masing, nggak boleh rombongan atau dipesankan. Jadi mau nggak mau, yang gaptek harus belajar, harus melek teknologi ya. Yang bawa mbah-mbah, yang bawa yang tua gitu harus, ya apa? Harus punya HP bagus nggak katanya? Ya pokoknya bisa menginstal aplikasi nusuk yang penting. Nah itu aturan terbaru. Jadi biasanya kan kami ada rekapan gitu, karena kita beli grup. Jadi ada rekapan, nanti kita sodorkan ketika kita udah baris itu kan, kita sodorkan berapa jumlahnya. Sekarang nggak harus satu-satu. Jadi jamaah harus siap ya. Perubahan ini mungkin akan terus berubah terus, ya. Dan ini harus siap jamaah. Mau berubah seperti apapun, karena tujuannya udah niatin usul ke sana karena Allah, ya pokoknya apapun aturan dari Saudi kita harus ikut, ya. Kalau sekarang Saudi sudah agak melek apa ya namanya ya, kalau di sini kan pajak udah luar biasa. Kalau di sana juga sudah mulai melek pajak atau apa ya. Sekarang kalau parkir di sana juga sudah bayar, ya. Parkir kan kalau dulu parkir nggak bayar, sekarang sudah bayar, ya. Kemudian nah, untuk berita yang paling hangat saat ini adalah setelah perang Timur Tengah, ya. Setelah perang Timur Tengah ini banyak sekali perubahan, dan ini Bapak dan Ibu harus update, ya, harus update. Perang Timur Tengah ini membekas kepada seluruh manusia di dunia, kalau menurut saya, di setiap negara, ya. Nah, untuk dampaknya dengan umroh, yang pertama yaitu karena kemarin Selat Hormuz ya, Selat Hormuz yang kemudian dijaga ketat dan ditutup, itu yang mengakibatkan menjadi aftur naik. Aftur itu apa? Aftur itu adalah bahan bakar pesawat. Bagaimana kalau bahan bakar pesawatnya naik? Kalau misalkan bensin naik gitu ya, ongkos taksinya naik nggak? Naik. Ini udah benar-benar menyentuh langsung. Aftur naik 70-80% ya. 70-80%. Ketika aftur naik,
maka otomatis tiket pesawat naik. Mau domestik, mau internasional, itu naik. Naiknya berapa? Beragam sekali. Dari setiap maskapai berbeda-beda. Ya, yang sudah rilis kemarin adalah maskapai dari grup Lion Group untuk tiket umroh kenaikan sampai dengan 6 juta per satu penumpang. Kalau kemarin Lion itu di harga paling murahnya Lion di harga 12,9. Menjadi kalau ditambah 5 aja berapa jadi? 17,9. Itu baru beli tiketnya aja. Ditambah kenaikan tiket kita karena kita ini kan ada di Lampung. Ya, ada tiket domestiknya lagi. Biasa tiket domestik itu di antara 1,2 paling tinggi. Ya, PP ya. Anggaplah 600 itu yang paling tinggi. Ya, kadang ada bisa dapat 500. Itu yang paling tinggi. Nah, sekarang coba cek di tiket.com. Ada yang sudah 1 juta hanya PP. Hanya berangkat. Hanya 1 kali one way. Coba bayangkan. Ditambahkan ke yang tadi 17,9 berapa jadinya? 19. Kalau lagi 1,5 berapa jadinya? 20. Hah? 17,9 tambah 1,5 ada dah. Yang paling murahnya 24. jadi hampir 20 ya. Coba tiketnya saja hampir 20. Masya Allah ya. Jadi inilah dampak yang paling dahsyat ya bagi penerbangan ya. Tapi kita bisa apa ini? Kita bisa apa? Kita memang ini semua kan memang qadarullah. Kalau menurut saya semua qadarullah, semua takdir Allah ya. Semua datang ke Mekah, ke Madinah juga karena Allah. Jadi jangan takut. Semahal apapun sebuah paket umroh, kalau Allah sudah panggil dan Allah berkehendak, Allah akan mampukan dari manapun itu uangnya. Yakin? Karena umroh bukan masalah uang. Yang banyak uang belum tentu berangkat, tapi yang uangnya pas-pasan bisa jadi sudah 2 kali berangkat ke Mekah. Seperti itu. Jadi bukan masalah harga ya di sini ya. Kadang kita ketika murah kita nggak bisa beli. Pernah nggak? Ketika itu murah kok saya nggak bisa beli. Tapi ketika mahal saya mampu membelinya. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi jangan khawatir. Tapi akhiratur akan selalu memberikan yang hasilnya yang terbaik lah ya. Yang terbaik. Saya sendiri gitu merasa sedih. Sedihnya apa? Dengan adanya seperti ini pastilah akan menyuruh semangat atau keinginan gitu ya. Tapi buat saya yang seperti ini berarti masih berorientasi pada harga ya. Ketika harga yang kita bayar sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, berapapun saya bayar. Tapi ketika barang itu murah tapi tidak sesuai dengan ekspektasi saya dan kebutuhan saya nggak akan beli. Pernah nggak beli di Shopee? Ibu-ibu biasanya sering belanja di Shopee. Pernah yang zonk di Shopee? Kalau di Shopee udah lihat galerinya, yang dilihat harga atau apa? Harga. Hah? Harga. Yang dilihat apa? Harga. Testi. Ya. Jadi di Shopee itu kan sama seperti kayak umroh lah ya. Dia casingnya yang ditampilkan di situ hampir mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Tapi dalamnya belum tentu. Yang datang ke rumah belum tentu. Saya pernah benar-benar pesan gamis. Saya waktu itu orientasinya murah, sampai suami saya ketawa terus. Setiap ada paket gitu, ketawa lagi dia gitu. Pasti zong lagi. Tapi nggak kapok-kapok kemarin itu, nggak kapok-kapok. Jadi beli baju saya belinya di situ gambarnya luar biasa, dressnya luar biasa, bagus.
kok murah ya, cuma 150.000. Saya mikir kan, beneran. Akhirnya saya beli. Tapi yang ternyata yang datang baju apa? Yang datang itu baju anak-anak. Yang datang baju boro-boro mau masuk ke saya, baju anak-anak, betul-betul baju anak-anak, dress anak-anak. Itu benar-benar saya kayak mau ngebakar uang aja. Setelah itu saya berarti kan sudah tidak sesuai dengan ekspektasi saya dan kebutuhan saya. Maka setelah ini saya selalu kalau beli baju, misalkan mau beli baju di Shopee, saya kalau nggak yang harganya di atas 300 saya nggak percaya. Yang harga 300 aja kadang-kadang masih zong. Itu seperti itu. Jadi ibaratkan seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Ibaratkan seperti itu. Jadi apalagi dengan proses umroh, kita udah bayarnya mahal, ya. Dan prosesnya memakan waktu, kita untuk nabungnya makan waktu. Kemudian juga kita juga sudah mengorbankan waktu dan tenaga. Ketika itu tidak sesuai dengan ekspektasi, kita udah bayar, mau ulang lagi bayar dari nol lagi, ya kan? Jadi jangan berpikir bahwa yang murah aja bisa sampai sana, bisa. Dan saya juga nanti akan buat paket yang benar-benar worth it buat mitra dan jamaah gitu ya, yang terutama yang sudah pernah berangkat gitu ya, udah pernah berangkat umroh gitu ya, yang harganya benar-benar super murah ya. Insya Allah mudah-mudahan saya dapat tiketnya yang bagus. Amin. Karena apa? Tiket ini adalah komposisi dari paket umroh terbesar. Menduduki 50-60%. Bayangkan 50-60% harganya tinggi, bagaimana komponen yang lain? Ya, belum lagi ditambah sekarang kurs dolar itu sudah di atas 17.000 dan kurs rial sudah di atas 4.600. Ya, jadi itu gambarannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini semua tidak menyurutkan semangat Bapak dan Ibu untuk tetap berangkat ke Baitullah, insya Allah ya. Sedikit saya mau flashback untuk program-program yang ada di Akhiratur. Mungkin Bapak dan Ibu umrohnya bersama Akhiratur, tapi nggak tahu Akhiratur itu punya produknya apa aja, ya. Ya, jadi mungkin saja Bapak dan Ibu taunya aja umroh aja gitu ya. Produk yang lain nggak tahu, ya. Produk yang lain nggak tahu. Ya, ini untuk bahan bagi para mitra untuk bisa mensosialisasikan, bisa untuk sharing ya dengan circle-nya, dengan grup sekitarnya, dengan lingkungan sekitar, atau dengan saudara atau dengan publik. Proyektornya mati. Oh iya, dia nggak mati, pelan-pelan timbul. Nah, saya kasih judulnya Akhiratur bersama dalam ibadah, bertumbuh dalam kebersamaan, ya. Nah, apa saja sih layanan Akhiratur? Ya, karena waktu saya juga nggak banyak, jadi mesti harus cepat. Apa saja layanan yang ada di Akhiratur? Coba lagi. Nah, yang pertama ya, ada program umroh dan haji. Umroh kita itu ada beberapa jenis ya. Bapak dan Ibu boleh mau umroh private, bisa ya. Umroh private yang murah bisa, yang medium bisa, yang yang premium juga bisa. Umroh private minimal 4 orang. Minimal 4 orang untuk private ya. Kemudian ada umroh hemat. Umroh hemat itu dimana kalau kami mendapatkan tiket promo maka akan kami keluarkan umroh hemat, karena
tadi, komponen terbesar adalah tiket. Biasanya suka ada tiket promo, maka kita akan keluarkan umroh hemat. Kemudian ada umroh yang reguler. Umroh reguler ini umroh yang menengah, nggak hemat, nggak premium, nggak hemat, nggak premium. Hotelnya di mana ya hotelnya coba? Hotelnya umroh reguler gimana Pak? Bagus Umi. Bagus ya. Insya Allah ya. Akiratul selalu berikan yang terbaik. Untuk umroh reguler, kalau untuk umroh premium itu umroh yang bintang 5. Coba yang udah pernah umroh premium. Alhamdulillah, hotelnya dekat sekali dengan Masjidil Haram. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Jadi kami berikan beberapa fasilitas. Untuk haji kita masih konsorsium, jadi tetap bisa melayani untuk pendaftaran haji khusus ya. Kemudian wisata halal. Wisata halal yang terdekat kami akan memberikan paket adalah tur ke Thailand. Yang kedua kita untuk insya Allah di bulan Desember kita akan launching untuk tur ke Kazakhstan dan Uzbekistan ya, Kazakhstan dan Uzbekistan insya Allah ya. Kemudian untuk pendampingan jamaah ini kita real, kalau misalkan Bapak dan Ibu butuh pendampingan jamaah bisa juga menghubungi Akiratur, kami siap melayani ya. Kemudian pemesanan visa umroh, kalau Bapak dan Ibu ada yang mau misalkan mau umrohnya mandiri, boleh aja ya. Terus boleh pesan visanya di Akiratur, pesan visa Sisko patuhnya di Akiratur boleh. Terus mau pesan hotelnya di Akiratur juga boleh. Pesan hotelnya aja di Akiratur juga boleh ya, boleh. Kemudian tiketing, pesan tiketnya aja juga boleh ya. Kemudian ini ada pemesanan LA. LA itu apa? Lens arrangement. Lens arrangement yaitu seluruh paket umroh itu di luar tiket ya, di luar tiket. Jadi misalkan saya mau beli tiketnya sendiri, semuanya Umi yang atur, boleh. Saya mau belinya tiket sendiri, boleh. Karena komponen terbesarnya adalah tiket. Ini namanya LA, Lens Arrangement. Itu adalah bagian dari keseluruhan paket umroh di luar tiket. Ya, di luar tiket. Biasanya tinggal maunya, kalau yang seperti ini biasanya saya tanyakan maunya hotelnya yang apa, hotelnya di mana sebelum saya buatkan, maunya berapa hari, terus mau pembimbingnya full atau tidak, mau handlingnya full atau tidak, itu semua nanti sebelum deal kita harus tanyakan dulu ke calon jamaah. Silakan lanjut. Nah, di sini karena Akiratul tuh paham dan menyadari bahwa kami ada bergerak di bidang jasa. Di sini jasanya adalah jasa pelayanan perjalanan ibadah. Maka kami di sini memberikan mengutamakan adalah yang pertama itu pelayanan. Pelayanan itu yang pertama. Fasilitas apa pelayanan dulu? Pelayanan dulu. Enak nggak hotel di bintang 5 tapi dicuekin, nggak diurusin? Enak nggak? Enggak. Prioritas kami pertama pelayanan. Apapun hotelnya, ketika kita care dengan jamaah, kita peduli banget jamaah, kita memahami kebutuhan jamaah, jamaah itu merasa kayak disanjung, senang, ya. Kemudian amanah. Amanah ini benar-benar sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan nama PT-nya ya Pak. Nama PT-nya. Kenapa saya bilang saya menjunjung tinggi ini? Ini pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah dan saya sangat takut itu. Maka ini menjadi salah satu kedua yang harus kita junjung tinggi atau harus kita emban. Dan amanah ini yang benar-benar saya merasakan kayak jelek gitu ya di hati saya. Benar kata Mas Rizky tadi, ketika perjalanan di bulan itikaf, ya, perjalanan di itikaf. Saya sedikit cerita histori perjalanan itikaf. Paket kami itu 15 hari, betul Pak Maya? Paket kami 15 hari untuk itikaf menjadi 24 hari. Kebayangkan? Dari 15 hari menjadi 24 hari. Apa yang terjadi ketika kita mau berangkat itu perang terjadi.
Padahal kami sudah pesan tiket direct. Saya pesannya tiket direct dan sudah saya bayar lunas. Tapi qadarullah atas kehendak Allah mungkin ini ya, menguji kami. Atas kehendak Allah tiket directnya tercancel karena overbooking ketika perang terjadi. Uang dikembalikan. Dalam kondisi uang dikembalikan H-2, di mana pada saat itu pesawat jarang yang beroperasi, pada stop semuanya. Tinggal sedikit yang beroperasi, cuma pesawat direct sama apa ya waktu itu ya? Nggak ada, Timur Tengah semuanya nggak ada beroperasi. Nggak ada, cuma pesawat Indonesia. Berarti klien apa? Akhirnya atas pertolongan Allah lagi, kami tetap berangkat mendapat pesawat Batik Air. Tapi Batik Air ada dua, ada yang langsung, ada yang direct ke Malaysia. Kita direct ke Malaysia. Nyampe di Malaysia kita lanjut. Kita kemudian ibadah seperti biasa. Sudah nyampe di sana aman nyampe di sana. Pertama karena kita sudah 10 hari masuk 10 hari Ramadan, kami langsung ke Mekah. Setelah selesai dari Mekah, kita lebaran kedua ya Syawal kedua kami bergerak ke Madinah, bertemu dengan rombongan Mas Rizky. Makanya Mas Rizky bisa cerita. Bertemu dengan rombongan Mas Rizky. Mas Rizky di Golden Tulip, saya di Kayan Internasional. Hotelnya berbeda ya. Nah ketika itu ketika berangkat, ketika pas sampai di Madinah, kita di Madinah rencana kepulangan tanggal 24 ya, tanggal 24. Nah ketika tanggal 24 Maret, ketika harusnya kepulangan, ternyata kan tiketnya belum ada penerbangan pada saat itu. Dan saya mau cari tiket itu untuk kepulangan yang lain sangat langka, tidak mencukupi untuk jamaah. Artinya ada mungkin cuma 3, 4 gitu ya. Ada nggak mungkin, dan kita nggak mungkin untuk memberikan keputusan ini jamaah dipulangkan nyicil. Nggak tanggung jawab ya, nggak tanggung jawab banget. Akhirnya saya ambil keputusan, oke, saya ngambil yang tanggal paling terdekat itu kepulangan tanggal 29. Jadi mundur berapa hari? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6 hari. Mundur 6 hari. Bagaimana mundur 6 hari? Hotelnya siapa yang bayar? Saya lihat di informasi itu di Jeddah udah menumpuk jamaah. Nggak ada yang diterbangkan, nggak ada pesawat. Ada yang nginep di Jeddah, ada yang nginep di hotel di Jeddah, ada yang nginep di bandara, macam-macam. Ada yang kembali ke Mekah, macam-macam pokoknya. Itu kondisinya seperti itu. Dan itu kita masih di Madinah ketika itu. Tapi saya booking hotelnya sempat sampai tanggal 24. Ujung-ujungnya kita seperti kucing beranak. Ya kan, tanggal 24 kita harus booking hotel lagi. Karena untuk perpanjangan kan. Tapi karena booking hotelnya dadakan, sedangkan hotel-hotel itu kan sudah di booking jauh-jauh hari oleh travel lain. Akhirnya kami nggak bisa memperpanjang di situ. Akhirnya kami bisa pindah di hotel yang depan. Hotel itu nyebrang aja depannya di Rua Internasional. Nyebrang di Rua Internasional. Dan di situ bisa nerima kami. Tapi cuma bisa nerima satu malam. Muter otak lagi. Untungnya dekat gitu ya. Tapi saya bersyukur ya bahwa jamaah tidak ada yang saya padatkan. Kan ada tuh jamaah travel tuh jamaahnya 40, bookingnya cuma 4, satu kamar 10 orang. Kami tetap dengan formasi awal, menjaga amanah ya. Terus setelahnya kemana? Kemudian akhirnya nyari hotel lagi, dibantu tuh orangnya ada di belakang. Gimana? Nyari hotel lagi, yang pokoknya saya nyarinya hotel yang sekitar situ aja biar kami bawa kopernya mudah. Walaupun yang bawa bellboy, tapi kita tinggal jalan kaki.
Bukan malah menjauh, malah mendekat pagar Nabawi. Yang hotelnya lebih mahal. Karena nggak ada yang kosong, full semua. Mau nggak mau harus diambil. Ya sudah, memperpanjang sampai di situ, sampai kepulangan. Kepulangannya tanggal 29. Itu benar-benar menguras energi, betul kata Mas Riki, menguras energi. Tapi kami tetap memberikan pelayanan dari awal sampai akhir, tidak ada perubahan. Terus yang bayar siapa? Dan saya dapat tiketnya itu total pulang pergi itu kemarin bulan itikaf 26.500.000. Ujian berat. Satu orangnya tiketnya 26.500.000. Belum ditambah hotel. Berat ya? Banget. Tapi tadi kata Pak Ustadz apa? Pening kepala, betul. Pening kepala. Tapi ya sudah, kita ikhlas. Karena semuanya datangnya dari Allah. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih banyak lagi. Ya, kemudian kenyamanan jamaah menjadi prioritas. Itu tadi, demi menjaga kenyamanan jamaah. Kami tidak ada namanya ditumpuk ke tidak. Tetap formasi yang bertiga-bertiga, yang berdua-berdua, yang berempat-berempat. Gitu ya. Terus pendampingan pendampingan dari keberangkatan dan sampai kepulangan itu full ya. Tidak ada, jangan sampai ada yang tidak merasa tidak diopeni, kalau nggak salah ya, diopeni. Karena kami walaupun baru 3 tahun berjalan, ini Allah benar-benar baik, benar sama Akhiratur. Kenapa? Kami dikasih benar pelajaran yang paling berharga. Pertama, pemberangkatan pertama jamaah saya 1 deportasi. Sok, bagaimana menangani jamaah deportasi? Nyampe waktu itu kita menggunakan pesawat Oman Air. Ya, pesawat Oman Air. Ketika sudah nyampe di Jeddah, kita mau antri di imigrasi. Ini jamaah dari Banjarmasin. Jamaah dari Banjarmasin berempat, ayah, ibu, dan 2 orang anak. Jadi ketika saya sudah menginstruksikan tolong dikeluarkan paspor. Ibunya kebingungan nyari paspor. Sampai mana tas ibu? Sampai tas yang tenteng ini saya bongkarin semua. Ternyata memang nggak ada. Akhirnya kami digiring. Kami berdua digiring. Dia harus didampingi. Kami berdua digiring ke kantor. Tapi kan kami tidak bisa membuktikan bahwa paspornya itu ada. Sama yang lain sudah masuk. Nggak bisa membuktikan kalau paspor itu ada. Akhirnya apa? Ibu ini yang dari Banjarmasin ini ditinggal. Sekarang saya juga nggak bisa mendampingi karena saya harus membawa jamaah ke Madinah. Tapi kami juga tidak terlepas tangan. Kami turunkan 1 mutawif mendampingi beliau untuk mengurus dia di KJRI karena harus waktu itu kejadiannya malam, jadi harus diurus ke dekat KJRI dulu. Ya, bahwa jamaah ini nggak punya identitas. Akhirnya besoknya, kemudian setelah KJRI sudah buka, kemudian dibuatkan paspor 1 kali jalan, namanya paspor 1 kali jalan. Paspor itu saya pikir dulunya 1 kali jalan buat bisa masuk, ternyata buat keluar pulang. Jadi jamaahnya langsung digiring pulang. Ya, anaknya sama bapaknya ikut saya ke Madinah. Ya, setelah itu beliau didenda 21 juta. Ya, dianggap dendanya itu sebenarnya maskapainya dari Saudi dianggap memberangkatkan jamaah ilegal tanpa identitas. Ya, seperti itu. Tapi si maskapai membebankan kembali ke jamaah. Itu kejadian yang pertama itu. Ya, belum lagi saya dikasih ujian lagi jamaah sakit. Ya, waktu jamaahnya bareng sama Pak ini. Paru-paru sudah terendam air.
duduk, saya sudah sampai bingung. Sudah saya bawa ke rumah sakit, dokter sudah menyerah. Dokter itu sudah menyerah, nggak mau nanganin lagi, ini harus dirawat di rumah sakit karena semuanya udah bengkak, paru-paru sudah kerendam. Jadi saya sudah hubungi keluarga nggak mau bapaknya masuk rumah sakit. Mau nangis nggak saya kemarin itu? Saya mikir, ya Allah, ini nyawanya bagaimana? Kok keluarga ini nggak sayang sama nyawanya? Saya sampai pusing nyari solusinya. Ya udah kerendam ya paru-paru, nafas itu setiap hari udah sampai, ya Allah, nggak kebayang pokoknya kemarin itu. Tapi keluarga tidak menyetujui untuk ini harus disedot semuanya, harus disedot, tapi nggak disetujui. Akhirnya saya dengan susah payah kemarin tuh saya pas pulang dari Ka'bah, saya benar-benar saya menangis memang di depan Ka'bah. Solusinya gimana? Saya nggak mau bapak ini meninggal, nggak mau. Saya mau bapak ini pulang dengan selamat. Saya nangis di depan Ka'bah waktu itu. Saya keluar dari masjid, saya tuh kayak orang linglung, tapi saya jalannya menuju apotik. Saya jalan menuju apotik, ketemu sama apoteker. Muntah apoteker, entah dokter, pokoknya pakai baju putih, pakai jas putih. Saya bilang, saya konsultasi, saya punya jamaah, ini sudah berapa hari? Waktu itu 5 hari ya Pak, nggak bisa kencing. 3 hari, nggak bisa kencing, makanya semuanya bengkak, sampai kerendam air. Jadi nggak bisa kencing, pokoknya keluhannya saya ini. Terus dokter ngasih pil 1, ini kecil, nggak tahu, lupa namanya. Ini katanya minum ini 1 kali sehari aja diminum, katanya jangan sampai lebih dari dosis karena beliau akan drop. Saya instruksikan kepada ibunya karena didampingi sama suami istri. Saya suruh minumkan 1 kali, beliau minumkannya 2 kali. Saking pengen sembuh, memang habis minumin itu 1 kali kan, karena diminumin dia langsung kencing terus. Ya siapa yang sekamar sama, nggak ada yang sekamar sama bapak ya? Kencing terus, kencing, kempes. Terus dia udah tolong sama saya, tolong umi, saya udah nggak kuat saya. Itu saya lihat kakinya udah mengkilat banget kan, udah mengkilat banget ya. Jadi dia udah saya minumin itu, dia kencing, keluar airnya. Nah udah keluar airnya saya tanya, udah enak Pak? Sudah, alhamdulillah. Terusan dia bisa tidur, udah bisa tidur. Tapi tidurnya saya suruh teman-teman yang lain ganjel bantal. Kalian gak usah pakai bantal dulu ya, Pak ini. Jadi udah begitulah perjuangannya. Nah kemudian alhamdulillah sampai kepulangan masih bisa bertahan. Kalau sekarang beliau sudah meninggal, ya, beliau sudah meninggal. Ini udah hari yang ke 100 hari apa ya? 100 harinya. Dan beliau sudah meninggal, ya. Tapi saya berhasil membawa jamaah sampai pulang ke Indonesia dengan bertemu dengan keluarganya, gitu ya. Alhamdulillah saya udah deg-degan. Terus ujian nggak cukup sampai di sini, ujian lagi jamaah masuk ICU di Doha, ya, jamaahnya bareng sama Pak Ustadz ya. Padahal jamaah baik-baik saja, bering. Tapi begitu bangun dari pesawat, tidak ada yang sangka dan tidak ada yang duga. Inilah pentingnya menggerak-gerakkan kaki ketika di pesawat. Kita di pesawat berapa jam? 9 jam. Gerakan kakinya, begitu bangun, nafas langsung sesak, nggak bisa jalan. Kenapa? Penyumbatan di kaki, masuk ke jantung. Saya langsung instruksikan, saya waktu itu saya suruh kumpul dulu. Saya waktu itu melihat perubahannya itu ketika saya sudah di dalam bus. Kalau waktu itu di Doha itu kan naik bus, saya lihat kok ibu itu ketinggalan tapi sama anaknya. Tapi saya lihat kok ibunya jalannya agak aneh, terus dia berhenti dan duduk di tangga pesawat. Saya bingung ada apa gitu ya. Makanya begitu kita turun sampai bandara, saya suruh semuanya tunggu di sini. Ada yang tertinggal di sana. Saya tungguin beliau, saya cari. Kemudian saya tanyakan mana sudah ada, ternyata sudah ngos-ngosan. Akhirnya saya langsung di Doha di bandara tersebut, saya langsung cari dokter, cari pertolongan. Dapat, akhirnya diberikan pertolongan pertama. Saturasinya cuma 80, ya, saturasi cuma 80. Akhirnya karena pertolongan di bandara tidak bisa menyelesaikan masalahnya, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Harus dibawa ke rumah sakit. Saya instruksikan ditinggal bersama anaknya. Kami harus tetap berangkat membawa rombongan.
Jadi dari situ saya pantau itu juga dramanya luar biasa, nggak bisa keluar. Otoritas Doha itu benar-benar, saya sudah menghubungi KJRI yang di Doha. Saya sudah minta bantuan mereka untuk kalau sudah mendingan dikeluarkan dari rumah sakit, terbangkan ke Jeddah. Tapi dari KJRI di Doha tidak mengizinkan, tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Otoritasnya full di dokter. Maskapai nggak bisa juga full di dokter. Kalau dokter sudah tidak bisa mengizinkan, maka semuanya nyerah karena berkaitan dengan nyawa. Ya, berkaitan dengan nyawa. Akhirnya pas hari terakhir kita di Mekah, ibunya nangis-nangis di Doha, minta dipulangkan. Akhirnya dikeluarkan dari rumah sakit dengan surat. Tapi dikeluarkannya disuruh pulang ke Indonesia. Tapi ibunya nggak mau, minta pulang ke Jeddah. Nelfon saya, Umi saya jemput di Jeddah. Saya jemput Jeddah. Kemudian kami kawal dia umroh dengan kursi roda. Anaknya kami kawal juga umroh. Hanya sehari beliau. Saya extendkan 1 malam untuk di hotelnya. Terus habis itu kita pulangnya bareng-bareng. Ya, betul. Jadi masih ada lagi satu lagi. Jamaah meninggal di pesawat. Ya Pak, jamaah bulan Desember. Saya sebenarnya sudah agak curiga ketika saya mengantar ke Jeddah. Nafasnya udah susah. Tapi si anaknya mau tetap bawa pulang ibunya. Qadarullah ketika nyampe di atas Kolombo itu beliau menghembuskan nafas terakhir. Ya kita naik Saudi ya Pak waktu itu ya. Naik Saudi. Akhirnya jenazahnya dimasukkan ke musola. Sudah di RGP itu nggak bisa lagi, udah nggak respon. Akhirnya dimasukkan ke musola, dibaringkan di musola. Dan regulasinya bahwa ketika ada jamaah meninggal di pesawat itu harus mendarat darurat di negara terdekat. Nah ketika itu di Kolombo, kita mau mendarat di Kolombo untuk menurunkan jenazah, tapi setelah negosiasi kami akhirnya tidak jadi diturunkan di Kolombo. Akhirnya kita terbang lagi menuju ke Indonesia. Sampai di Indonesia tapi bukan di Jakarta. Kita akan karena bandara yang terdekat adalah Kuala Namu. Kita akan turunkan di Kuala Namu. Qadarullah memang Allah yang mengatur. Cuaca buruk, bisa turun pesawat. Akhirnya diterbangkan ke Jakarta. Suami saya yang jemput, kemudian langsung dipesankan peti dan ambulan, langsung dibawa ke Kota Bumi. Suami saya mendampingi sampai pemakaman. Dan saya masih ada di Mekah waktu itu mendampingi grup yang satunya lagi. Jadi ini jadi pembelajaran. Artinya ini menurut saya pribadi gitu ya, tetap berhusnuzon kepada Allah istilahnya, bahwa Allah memberikan saya pelajaran-pelajaran supaya saya mungkin lebih dewasa, karena saya masih anak-anak mungkin ya. Jadi kamu harus lebih dewasa. Jadi kamu harus tahu bagaimana menangani case-case yang seperti ini, yang mungkin di travel lain nggak ada. Jarang sekali ada jamaah kemudian dideportasi, jarang sekali. Tapi di akhirat tuh dikasih. Jamaah meninggal dunia di mana? Di Madinah ya. Sakit 1 hari meninggal di Madinah. Ngurusnya ribetnya luar biasa untuk nebus jenazahnya. Ya Allah, sampai saya sampai bilang sama yang di Indonesia, keluarnya sabar Bapak, sabar Ibu, suratnya belum lengkap, sabar Bapak, suratnya belum lengkap. Mereka kok belum dimakamkan? Ada yang sampai 1 minggu, ini saya cuma 2 hari loh, saya kejar bener 2 hari. Karena suratnya untuk nebus jenazah itu nggak mudah, harus banyak pintu-pintu yang dilalui, serumit itu. Dan alhamdulillah Allah selalu kasih pertolongan. Itu tadi saya bilang, istilahnya anak-anak didewasakan dengan itu. Jadi kalau ada case-case seperti itu, kami sudah paham bagaimana cara menanganinya. Gitu ya. Ya ini ibrohnya ya, alhamdulillah. Lanjut. Nah, visi kami menjadi perusahaan umroh dan haji dengan amanah dan terpercaya serta biaya terjangkau dengan bimbingan ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah, memberikan pelayanan tour and travel secara komprehensif dengan berorientasi pada kenyamanan jamaah. Ingat, kami itu yang kita kejar adalah pelayanan dan kenyamanan jamaah. Ya, lanjut.
Nah, program akhiratur. Nah, kita ada program akhiratur sekarang ada simpanan umroh ya. Simpanan umroh itu kayak kita punya program di Bapak dan Ibu itu pengen umroh di tahun berapa, kita sudah nabung dulu dari sini. Ya, dari akhiratur sudah memfasilitasi. Ada bentuk buku tabungannya, ada kayak bentuk buku tabungan gitu, ada yang bentuk dalam bentuk lembaran yang kalau seandainya dia secara online ya. Kemudian talangan umroh. Nah, talangan umroh ini artinya berangkat dulu bayar belakangan. Berangkatnya duluan, bayarnya belakangan. Nah, ini akan difasilitasi oleh Bang Mau yang ada di sana, konternya ada di sana. Kalau mau nanya-nanya juga bisa, itu juga bisa untuk haji. Ya, ini namanya talangan umroh ya. Terus kerjasama kemitraan ya, yang sudah kita jalan. Kemudian kita juga akan mengadakan training public speaking tour leader ya. Siap-siap bagi para mitra, nanti kita akan training public speaking tour leader. Kemudian also sales and closing, membina jamaah untuk bisa menjadikan jamaah yang tangguh, bisa closing ya, sales and closing. Kemudian reward kemitraan, jadi kita juga mengadakan reward kemitraan. Lanjut. Nah, akhiratur ini membuka lebar peluang kerjasama ya dan kemitraan ya. Peluang kerjasama dan kemitraan yang berminat nanti bisa menghubungi kami langsung. Lanjut. Nah, bentuk kemitraannya itu bisa kantor perwakilan, agent atau referral atau referral. Kalau kantor perwakilan ini lumayan dia agak besar ya, karena dia kalau kantor perwakilan itu dia yang mau membuka perwakilan menyiapkan tempatnya. Kemudian kita selain beliau juga dapat dari penjualan sellernya, dia juga dapat sharing profit ya. Sharing profitnya berbeda-beda tergantung dia bentuknya apa ini tempatnya ya. Kemudian agent. Kalau agent itu biasa seperti yang kita mitra-mitra ini melakukan seller ke daerah ke sekitarnya ya, circle-nya. Kemudian yang seller atau referral ini adalah yang cuma mereferensikan aja, nanti kita yang closing, itu juga masuk ya, referensiin aja. Ada dengar temannya mau umroh, dengerin, kasih nomornya, nanti kita yang closing, marketing kita yang closing, nanti juga dapat bagian, tapi tidak seperti yang agent ya. Lanjut. Nah, pulang besar ini kan dimulai dari langkah kecil ya, jadi sebenarnya nggak perlu pakai modal. Sebenarnya modalnya apa ya Pak? Modalnya apa Pak? Bicara. Modalnya public speaking ya. Bagaimana kita punya public speaking ya, public speaking yang bagus. Apa yang harus kita terapkan di sini? Value ya, bukan harga, value ya. Orang kalau tadi saya bilang orang mau bayar berapa aja kalau value-nya dia dapat. Nilai dari yang kita beli itu semua ada, pasti dia bayar. Tapi kalau ada nilai dari yang kita beli mau semurah apapun, enggak sesuai kebutuhan saya ya. Lanjut. Nah, ini bisa dimulai dari nol, tidak perlu punya kantor bagus, tidak perlu pengalaman umroh, tidak perlu modal besar, cukup HP, relasi dan kemauan untuk belajar ya. Lanjut. Nah, karena bisnis ini dijalankan dari rumah, bisa dari HP, bisa dari medsos atau dari relasi sehari-hari ya. Jadi mudah, nggak pakai modal, tapi cuan bisa jalan terus ya. Coba kalau satu jamaah 3 juta, umroh itu jarang sekali yang satu orangan, minimal 2, kadang sampai 4 ya, seperti itu. Lanjut. Benefitnya membantu banyak orang untuk menuju Baitullah. Kita niatkan semua karena ibadah supaya berkah. Income tambahan, peluang menjadi tour leader, kemudian peluang umroh gratis dan pahala dari Allah tentunya. Kalau kita ikhlas ya, insya Allah ya. Hari ini mungkin hanya perkenalan, siapa tahu ini menjadi awal perjalanan bisnis baru, jalan ibadah, jalan rezeki, bahkan jalan membantu banyak orang untuk ke tanah suci. Ya, Masya Allah, amin. Lanjut. Nah, ini gongnya terakhir. Mari tunggu bersama Akhiratur. Orang sukses bukan hanya yang punya penghasilan besar,
tapi yang bisa membuka jalan manfaat untuk banyak orang. Betul? Betul. Tepuk tangan. Baik, pada kesempatan hari ini kan antara ada mitra, ada jamaah, ada yang dari jamaah jadi mitra. Saya hari ini khusus spesial akan memberikan reward buat mitra terbaik. Ya, mitra terbaik ini apa sih kategorinya? Pertama, dia setiap keberangkatan selalu memberikan jamaah. Ya, siap memberikan jamaah. Kontribusinya kontinu, nggak angkot-angkotan. Ya, yang kedua, dia sangat loyalitas pada kami. Dia siap membantu kami kapan aja. Yang saya sampai terharu, saya sedang di Mekah sih nggak ada yang ngurusin. Dia mau, saya aja nanti yang ngurusin di sini. Saya saja yang ngurusin ini. Itu. Terus apa lagi? Dia punya apa ya? Istilahnya niatnya benar-benar lillahi ta'ala. Dia menjalankan itu benar-benar tidak berharap apapun kecuali kebaikan. Ini sudah tercermin benar. Siapa dia? Siapa dia? Rewardnya apa coba? Rewardnya apa? Umrah gratis. Saya akan kasih satu mitra untuk umroh gratis. Siapa ya? Siapa ya? Huruf pertamanya N. Mbak Nurbaiti, masuk sini Mbak Nurbaiti. Masya Allah. Gak ngomong-ngomong kata. Inilah beliau ya. Beliau itu tidak pernah absen. Loyalitasnya sangat tinggi. Apapun dia, saya kesulitan apa, saya bantu. Saya kesulitan apa, saya bantu. Tenaganya, pikirannya, itu yang membuat saya haru. Dan pantas diberikan reward. Pantas tidak? Pantas. Ya. Jangan nangis. Masya Allah ya. Jadi mana-mananya nih? Tepuk tangan lagi dong buat Pak Nurbaiti, luar biasa mendapatkan reward umroh gratis. Wah, keren banget, luar biasa. Impian semua orang begini. Betul, Bu? Betul. Ibu-ibu juga pada bermimpi gitu dong. Iya, mari kita sama-sama tingkatkan kapasitas diri biar ke depan mana tuh dapat umroh gratis lagi. Betul nggak? Amin. Lanjut. Ya, nanti siapa tahu sekarang Mbak Nurbaiti mungkin suatu saat giliran Bapak dan Ibu semuanya. Amin. Tadi saya bilang clue-nya adalah jangan pernah berhenti untuk berharapan dengan harapan dan mimpi. Karena Allah punya kun fayakun. Yang buat kita tidak mungkin, buat Allah itu mungkin. Ya. Mungkin dan mudah. Ya, insya Allah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, memberikan sedikit pencerahan, kemudian berkah ya, dan tidak mengurangi semangat kita tetap membantu banyak orang dalam kebaikan, terutama membantu banyak orang untuk menuju ke Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu Bunda. Sepertinya mungkin jamaah-jamaah di sini ada beberapa yang ingin bertanya. Kita kasih kesempatan buat 2 jamaah untuk bertanya ya. Boleh. Silakan angkat tangannya yang mau bertanya, monggo. 2 penanya. Ayo, silakan. Angkat tangannya.
Yang mau bertanya sama Bunda langsung dapat hadiah pastinya dong. Nggak sia-sia nanyanya. Yuk, boleh diangkat tangannya. Silakan. 2 penanya, saya kasih kesempatan buat Anda. 2 penanya. Dari ulasan Bunda tadi, Umi tadi, ulasannya panjang lebar. Kalau belum clear, silakan ditanyakan. Yuk. Oke, baik. Baiklah kalau begitu, sebutkan nama, alamatnya dari mana, kemudian pertanyaannya apa. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Wahyuningsi. Saya kebetulan umroh bareng Akhira kemarin tanggal 23 Januari ya, lewat Dewan Dakwah. Ya, betul. Iya. Jadi ada yang mau saya tanyakan. Saya juga udah coba buka tabungan ini di Akhira. Iya. Walaupun sedikit demi sedikit, mudah-mudahan Iya. lama-lama bisa berangkat lagi. Amin. Jadi ada yang mau saya tanyakan ini Umi, Ya. karena kemarin kita lewat Akhira kan, ya kita cukup puas gitu pelayanannya lewat Akhira, sehingga kita mau berangkat lagi lewat Akhira. Pertanyaan saya, kapan dari Akhira ini